Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anuridu Sulihin dengan NIM 210900996. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project website saya. Website saya bisa dibuka dengan alamat 21000096.phptegal.com. Yang pertama, website ini adalah website pemasaran rumah dan juga website sistem rekomendasi pemilihan rumah. Untuk di halaman awal, di bagian header, terdapat logo dan juga link sosial media. Kemudian di bawahnya terdapat navbar. Navbar terdapat 7 menu, yaitu home, dijual, disewa, SPK, about, kontak, artikel. Pada navbar ini juga terdapat tombol login. Di bawah navbar terdapat hero yang terdapat tulisan Find the perfect house for you. Kemudian di bawahnya terdapat jumlah properti atau jumlah rumah yang ada pada website ini dan juga jumlah artikel atau postingan blog pada website ini. Di sampingnya juga terdapat gambar rumah untuk mempercantik tampilan hero ini. Di bawahnya terdapat daftar rumah yang ada pada website ini. Untuk website untuk data rumah pada halaman home ditampilkan dengan menggunakan card. Dalam setiap card terdapat gambar, status dijual atau disewa, kemudian terdapat nama rumah, alamat, dan kriteria-kriteria rumah seperti kamar tidur, kamar mandi, luas bangunan, luas tanah, dan tentunya juga terdapat harga. Di bawahnya lagi terdapat parallax untuk mempercantik tampilan, kemudian di bawahnya terdapat why choose us. Yang pertama ada certificate, kedua ada various properties available, yang ketiga ada much easier searcher. Kemudian di bawahnya lagi terdapat daftar artikel, beberapa daftar artikel pada website ini. Setiap artikel ditampilkan menggunakan card dan setiap card terdapat gambar, tanggal dibuat, judul postingan, sedikit isi dari artikelnya, dan juga terdapat tombol read more untuk menuju ke halaman artikel lengkapnya. Kemudian di bawahnya terdapat footer juga terdapat link sosial media. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan yang sama seperti di hero, kemudian ada produk, useful link, kontak, dan di bawahnya terdapat copyright. Itu untuk tampilan home. Kemudian selanjutnya halaman dijual. Pada website ini setiap rumah memiliki status, yaitu status dijual atau disewa. Setiap tampilan card sama dengan yang ada pada halaman home. Untuk kita coba masuk ke salah satu rumah. Jika diklik maka akan menampilkan detail dari rumah, ada gambar,
ada judul, ada alamat, ada kriteria-kriteria, ada deskripsi, ada lokasi, dan juga spesifikasi properti secara lengkap. Pada halaman ini menampilkan beberapa data rumah dengan menggunakan pagination. Untuk selanjutnya yaitu rumah disewa. Untuk halaman disewa sama seperti halaman dijual, yang membedakan hanyalah status dari rumah tersebut. Jika diklik juga sama akan menuju ke detail rumah itu. Untuk halaman yang berikutnya yaitu halaman SPK. Halaman SPK ini merupakan halaman yang utama pada website ini. Sistem pendukung keputusan pada website ini menggunakan metode SAW dengan beberapa alternatif seperti harga, luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan daya listrik. Untuk penggunaan SPK pada website ini, yang pertama, pada tampilan pertama disajikan daftar alternatif yang nantinya akan dihitung. Untuk pengguna yang ingin menambahkan alternatif dapat memilih akan menambahkan yang mana. Kemudian klik tombol add. Kemudian otomatis akan menambah alternatif. Untuk daftar ini mengambil dari daftar yang ada di data rumah dijual dan rumah disewa. Pengguna juga dapat melihat detail dari rumah pada kolom view dan juga dapat dapat menghapus alternatif ini. Untuk proses yang selanjutnya, tekan tombol lakukan SAW. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu menentukan bobot dari setiap kriteria. Terdapat 6 kriteria dan dengan masing-masing bobotnya. Pengguna dapat mengubah bobot tetapi tidak dapat mengubah label. Untuk mengubah bobot dapat mengklik edit, kemudian dapat mengubah bobot, kemudian simpan. Tetapi untuk aturan SAW yaitu jumlah dari bobot ini harus sama dengan 1. Jika tidak sama dengan 1, maka pada website ini tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya. Kita kembalikan. Nah, jika jumlah bobot sama dengan 1, maka dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya yaitu normalisasi. Di sini menampilkan hasil normalisasi dari setiap alternatif. Kemudian proses selanjutnya yaitu perankingan atau hasil. Pada hasil ini menampilkan alternatif yang telah dihitung menggunakan SAW dan otomatis diurutkan dari nilai yang tertinggi. Dan juga di bawah tabel juga terdapat tulisan alternatif terbaik. Untuk SPK pada website ini, saya menggunakan view pada
database untuk melakukan perhitungannya. Itu untuk SPK. Kemudian halaman selanjutnya itu about. Untuk about hanya berisi tulisan tentang website ini, tidak terlalu banyak. Kemudian untuk halaman kontak, di sini terdapat form untuk mengirim pesan kepada pemilik website. Terdapat kolom full name, email address, subject, dan message. Ketika ini dikirim, maka akan masuk ke database admin yang akan diterima dan dibaca oleh admin. Untuk halaman selanjutnya yaitu artikel. Untuk artikel menampilkan artikel yang ada pada website. Artikel pada website ini menggunakan beberapa kategori atau tema seperti apartemen, hotel, interior, dan lain-lain. Ketika diklik, maka akan menuju ke detail artikel. Mungkin itu saja untuk tampilan dari website. Kemudian dari tampilan user website. Kemudian untuk dashboard. Untuk menuju ke dashboard, kita perlu melakukan login. Untuk user pada website ini terdapat dua admin. Satu admin penuh yang dapat melihat seluruh database dan mendapatkan akses untuk mengubah, mengedit seluruh data pada website. Dan yang kedua adalah admin yang hanya bisa menambahkan rumah. Jadi admin ini adalah contohnya adalah orang yang ingin memasarkan rumahnya di website ini, atau ingin menjual dan memasarkan rumahnya di website ini. Jadi admin itu hanya bisa menambahkan dan mempunyai akses untuk database rumah. Yang pertama kita coba login untuk admin keseluruhan. Ketika berhasil login, maka pada navbar akan terdapat nama akun yang sedang login. Ketika diklik akan menampilkan dashboard dan juga logout. Kita menuju ke dashboard. Untuk admin penuh atau super admin mendapatkan akses yang keseluruhan seperti host, artikel, user, dan kontak. Berikut ini adalah tampilan dashboard dari super admin atau admin yang memiliki hak akses untuk seluruh data. Yang pertama ada dashboard, host, artikel, user, dan kontak. Untuk tampilan dashboard terdapat data jumlah. Ini adalah jumlah rumah pada website ini, jumlah artikel pada website ini, jumlah user atau akun yang terdaftar pada website ini, dan juga terdapat jumlah pesan yang dikirimkan dari halaman kontak pada website tadi. Yang kedua yaitu host. Untuk host, super admin memiliki hak untuk mengubah, mengedit, dan menghapus seluruh data rumah.
Untuk menambah data rumah, klik add listing. Kita masukkan nama rumah. Untuk pemilik ini merupakan admin biasa yang ada pada website ini. Super admin memiliki hak untuk memilih pemilik. Kemudian untuk status dijual atau disewa, kemudian alamat, kemudian harga. Untuk harga yaitu satuan jutaan, ini berarti 1.200 juta. Untuk deskripsi, tambahkan deskripsi. Kemudian untuk menambahkan pada form kriteria atau spesifikasi rumah, kemudian menambahkan gambar. Terdapat 5 gambar, ada main image dan 4 gambar lainnya. Kita coba untuk 0 gambar. Setelah data terisi semuanya, kita klik add listing untuk menyimpan data baru ini. Setelah berhasil mendapatkan data rumah, maka ada notifikasi new listing has been added. Ini merupakan data rumah yang telah ditambahkan baru tadi. Untuk edit, klik tombol yang kuning ini dan kita coba edit untuk harganya. Untuk menyimpannya, klik edit listing, maka akan berubah. Untuk gambar tombol yang berwarna biru muda ini untuk menampilkan data rumah, mengambil detail dari rumah seperti yang ada pada tampilan home, pada tampilan di rumah, pada tampilan website untuk user. Untuk delete, klik tombol yang merah ini, kemudian klik OK. Setelah berhasil dihapus, akan muncul notifikasi listing has been deleted. Itu untuk yang super admin. Untuk yang berikutnya yaitu super admin memiliki hak akses untuk mengatur artikel. Di sini super admin dapat membuat artikel, melihat, mengedit, dan juga menghapus artikel. Coba untuk membuat.
Masukkan kategori contoh gambar dan body yang merupakan isi dari artikel. Kemudian klik tombol create artikel. Artikel telah berhasil dibuat. Kita coba untuk melihat. Ini. Coba untuk edit. Klik edit artikel. Dan coba untuk menghapus artikel. Itu untuk artikel. Kemudian superadmin dapat melihat user, siapa saja user yang terdapat pada website ini. Yang ada pada tampilan di sini merupakan user biasa dan bukan merupakan superadmin. Untuk berikutnya yaitu kontak. Kontak yang berisi pesan yang dikirimkan pada halaman kontak pada web. Kita coba untuk menambahkan. Klik send message. Kemudian akan tampil pesan message successfully. Kita cek apakah sudah berhasil masuk. Pesan yang dikirimkan telah berhasil masuk. Itu untuk tampilan superadmin pada website. Kemudian untuk user biasa atau admin biasa, untuk pengguna yang ingin menambahkan rumah dan belum memiliki akun, bisa mendaftar dengan menekan tombol register. Kemudian mengisikan data diri pada form yang ada pada web ini. Ketika sudah mengisi semua formnya, kemudian klik register untuk mendaftar. Kemudian login. Dengan menggunakan yang telah dibuat tadi. Untuk rumah karena akun baru belum memiliki data apapun.
Untuk tampilan admin biasa hanya akan menampilkan menu host dan hanya akan menampilkan data rumah miliknya sendiri dan tidak memiliki akses kepada data rumah yang bukan miliknya. Proses untuk menambah, mengedit, dan menghapus sama. Yang membedakan adalah di sini tidak terdapat combo box pemilik karena data pemilik akan otomatis mengambil session yang sedang aktif. Kita coba tambahkan data rumah. Kemudian add listing. Ini adalah data yang telah ditambahkan tadi. Untuk menghapus dan mengedit, sama menekan tombol kuning, dan untuk menghapus menekan tombol merah. Mungkin hanya itu penjelasan fitur pada website ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.